Agen FBI ini menemukan file yang berisikan walkie-talkie. Setelah menggunakan earphone, pria ini baru sadar ternyata ia sudah terhubung dengan seorang pembunuh tanpa menyentuh, yang tak lain adalah pemuda ini. Untuk lebih meyakinkan agen FBI, pembunuh ini berkata bahwa di samping pria itu ada seorang penjahat. Dalam waktu 40 detik, penjahat itu akan mati karena serangan jantung. Dan benar saja, penjahat itu mulai kejang-kejang dan tewas di kursinya. Si pembunuh lalu memaksa agen FBI itu untuk menuliskan semua nama-nama agen FBI yang ikut dalam investigasi di kertas yang sudah ia persiapkan, lalu meletakkan kembali di tempatnya semula. Si pembunuh lalu menyuruhnya untuk turun di stasiun berikutnya. Baru beberapa langkah keluar dari kereta, tiba-tiba dada pria ini mengalami serangan jantung yang membuatnya tersungkur ke lantai. Saat ia melihat ke dalam kereta, si pembunuh barulah menunjukkan wajah aslinya, lalu pergi begitu saja. Si pembunuh lalu mengambil file yang ditinggalkan agen FBI. Tak butuh waktu lama, para agen yang namanya tertulis di file itu satu persatu mengalami serangan jantung secara tiba-tiba. Tak hanya itu, si pembunuh juga sudah merubah timeline kegiatan agen FBI ini, dari membatalkan semua pertemuan dan naik kereta api pada pukul 10.40, lalu mengambil amplop besar dan tewas 3 detik setelah turun dari kereta api akibat serangan jantung. Karena banyak rekan-rekannya mati terbunuh, para agen FBI yang tersisa memilih untuk mengundurkan diri dari investigasi karena takut akan bernasib sama dengan rekannya yang telah mati. Orang yang masuk ke dalam kamarnya karena pensil yang ia letakkan di pintu sebelum pergi patah dan tergeletak di lantai. Ternyata para agen FBI telah memasang banyak kamera di berbagai sudut kamar pemuda ini untuk mengawasi gerak-geriknya dan bagaimana cara ia bisa membunuh banyak orang tanpa menyentuhnya sama sekali. Setelah beberapa hari mengawasi pemuda ini, agen FBI tidak menemukan sesuatu yang aneh dan pemuda ini hanya melakukan kegiatannya sehari-hari. Ia hanya belajar sambil memakan snack kemasan. Tapi tanpa mereka sadari, di dalam kemasan snack itu terdapat sebuah monitor kecil dan buku kematian yang tertulis nama seseorang. Lalu tiba-tiba berita mengabarkan ada seorang kriminal yang tewas saat sedang menjalani interogasi akibat serangan jantung. Para agen FBI dibuat kebingungan bagaimana cara pemuda ini membunuh orang-orang sedangkan ia hanya berdiam diri di kamar. Setengah agen FBI tidak mempercayai jika pemuda itu yang melakukan hal itu, tapi tidak dengan pria ini. Mereka lalu melepas semua alat penyadap dan kamera dari rumah pemuda itu. Tiba-tiba ada telepon masuk dari tunangan agen FBI yang mati di kereta. Ia berkata ia bisa membuktikan bahwa benar pemuda itulah yang sudah membunuh banyak orang. Wanita ini menggunakan pacar pemuda ini untuk memancingnya datang ke museum seni, sedangkan para agen FBI memantau keadaan museum melalui CCTV. Dan barulah pemuda ini menyadari bahwa pacarnya menjadi sandera agen FBI agar membuatnya mengaku kalau dialah orang di balik tewasnya sejumlah orang secara bersamaan. Menembus tubuh kekasihnya sendiri yang rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang yang dicintainya. Sedangkan wanita ini merasa bersalah dan menyesal karena sudah membunuh orang yang tak bersalah. Ia pun akhirnya mengarahkan pistol ke kepalanya lalu menembak mati dirinya sendiri. Tapi semua hal yang terjadi itu merupakan rencana jahat pemuda ini. Ternyata pemuda ini sudah mengetahui nama wanita tunangan agen FBI yang mati di kereta. Ia melihat berkas pernikahan tergeletak di lantai, lalu mulai mencari informasi di gereja tersebut. Karena tak ada satupun orang akan menggunakan nama palsu untuk pernikahan, jadi tak sulit bagi dirinya untuk mencari tahu namanya. Pemuda ini lalu menulis timeline kegiatan wanita itu di buku kematian. Ia menuliskan wanita itu membuat jadwal untuk menemui pembunuh tunangannya dengan cara menyandra kekasih tersangka di museum seni dan membuatnya menelpon tersangka, lalu kemudian menghubungi tim penyelidikan untuk mencoba membuat tersangka mengakui perbuatannya agar dapat disaksikan pihak ketiga. Lalu pada saat di museum, dia mencoba menghentikan Sandra yang melepaskan diri, tapi pelurunya malah merenggut nyawanya. Dalam rasa bersalah yang amat sangat, ia mengakhirinya dengan cara menembak dirinya sendiri. Itu semua dilakukannya agar ia tidak lagi dicurigai sebagai pembunuh. Bahkan Dewa Kematian sangat terkejut setelah tahu bahwa semua kejadian buruk yang terjadi adalah rencana gila pemuda ini. Berniat akan bergabung bersama tim investigasi untuk dapat membalaskan dendam atas kematian sang kekasih. Padahal itu semua adalah ulah dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba seorang pemuda yang merupakan detektif penyelidikan langsung menyetujui jika pemuda ini ikut bergabung. Padahal sebenarnya detektif ini tahu jika pemuda itulah sang pembunuh sebenarnya. Lalu di tempat berbeda, seorang gadis sedang melarikan diri dari kejaran seorang pria psikopat yang berniat akan menghabisi nyawanya. Pria itu berkata, "Kita akan mati bersama, aku akan menyerahkan nyawaku padamu." Tapi wanita ini bersikeras menolak dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun sayangnya jalan yang ia pilih merupakan jalan buntu. Sedangkan pria ini sudah bersiap dengan sajamnya untuk menghabisi nyawa gadis itu. Lalu tiba-tiba pria ini mengalami kesulitan bernafas dan disusul dengan serangan jantung yang membuatnya tersungkur ke lantai. Dan
dan tepat di sampingnya sebuah buku hitam terjatuh yang tak tahu asalnya dari mana. Ketika gadis ini mendongakkan kepalanya ke atas, ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan.